Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now dengan segala keribetan dan pengalaman hidup yang ada. Dari apa yang saya lihat tadi, terlihat sekali bahwa PPL masih belum memahami konsep keluarga dari Reksosek ini. Karena kebetulan tadi responden yang didata adalah orang tua dan anak yang sudah menikah beserta anak-anaknya yang ada 3 orang. Dari PPL dia langsung memutuskan untuk menggunakan 1K. Padahal di dalam keluarga tersebut ada keluarga bapak dan keluarga anak, meskipun anak tersebut adalah janda. Nah, kondisi seperti ini si PPL harus menggunakan 2K yang berbeda, dalam artian 1K untuk bapaknya dan 1K untuk si anak yang sudah janda beserta anak-anaknya saja. Nah, hal yang seperti ini terkesan sederhana, tapi efeknya akan sangat panjang ke depannya nanti. Karena ketika ada bantuan program dari pemerintah, si anak yang sudah menjanda ini tidak akan keluar namanya jika disatukan dalam satu dokumen K. Oleh karena itu, peran PML juga sangat dibutuhkan di sini, di mana ketika di blok 4 terlihat status hubungan dengan kepala keluarganya ada terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, menantu, dan cucu, hal ini harus diwaspadai. Jika ini diketahui di awal pendataan atau ketika sudah sampai di tangan PML, maka PML bisa langsung mengembalikan kepada PPL untuk melakukan pendataan ulang. Karena pada keluarga seperti yang saya temui tadi bersama PPL itu harus terdiri dari 2K yang berbeda, dengan satu kepala keluarga si bapak dan satu lagi kepala keluarga si anak yang sudah menjanda. Beralih ke rincian di blok 4 juga, di mana ada anak dari responden yang berumur di bawah 5 tahun, maka pertanyaan mengenai pendidikan tidak perlu ditanyakan. Catat, tidak perlu ditanyakan. Jika di bawah 5 tahun, dibiarkan kosong saja tanpa kita tulis apapun. Nah, memasuki di bagian blok 4, bagian C dan D, ini yang sering membuat kebingungan oleh PPL. Bagian C adalah kerjanya. Apa kerjanya seminggu yang lalu? Apakah dia menjadi tukang ojek? Apakah dia bekerja di kantor sebagai karyawan? Atau dia bekerja sebagai petani kah? Atau pekerjaan-pekerjaan lain? Bahkan pekerja serabutan seperti responden yang ditemui oleh PPL saya tadi, di mana dia bekerja serabutan sebagai pemilih kacang yang akan digoreng dengan kualitas yang bagus, kualitas sedang dan kualitas yang kurang bagus, dipilih-pilih sehingga dapat ditentukan harga jual dari kacang yang digoreng nanti. Nah, itu adalah jenis pekerjaan serabutan di mana dia bisa bekerja di beberapa industri, maksudnya di beberapa majikan. Oleh PPL tadi, dia bekerja kepada hanya satu majikan dalam seminggu terakhir. Jadi responden tadi yang anaknya sudah menjanda itu adalah buruh karyawan karena majikannya hanya satu. Catat, hanya satu majikan, maka dia statusnya sebagai buruh karyawan. Tapi jika dia bekerja kepada lebih dari satu majikan dalam seminggu yang lalu, maka dia jatuhnya ke pekerja bebas non-pertanian. Non-pertanian kenapa? Karena memilih kacang bukan di sektor pertanian. Kacang tersebut diterima dalam bentuk masih dengan kulit, dikupas, dan dipilih kualitas bagus, kurang bagus, dan tidak bagus. Itu bukan sektor pertanian. Artinya si responden itu ketika majikannya lebih dari satu, maka dia statusnya sebagai pekerja bebas non pertanian. Jika ada pekerja bebas non pertanian, maka akan ada pekerja bebas pertanian. Kondisinya sama. Jika seseorang bekerja
pada satu majikan dalam seminggu terakhir, maka orang tersebut jatuhnya ke buruh karyawan. Seminggu terakhir hanya satu majikannya. Tapi jika dia bekerja kepada lebih dari satu majikan dalam seminggu terakhir, maka jatuhnya ke pekerja bebas pertanian. Pertanian artinya di sektor pertanian. Di kebun kopi kah? Di sawah kah? Di ladang kah? Di kebun karet kah? Atau di kebun sawit kah? Itu masuk ke sektor pertanian. Bedanya tadi berarti ketika non pertanian dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan pertanian, dan ketika di pertanian itu menggeluti dunia yang ada di pertanian itu sendiri. Makanya dikategorikan pekerja bebas non pertanian dengan kondisi majikannya lebih dari satu dalam seminggu terakhir. Lalu bagaimana dengan yang namanya pekerja keluarga? Pekerja keluarga adalah orang yang membantu si pemilik usaha atau si penanggung resiko dalam suatu kegiatan pekerjaan atau usaha. Biasanya pekerja keluarga ini adalah istri atau anak dari si kepala keluarga itu sendiri. Misal di sektor pertanian, ketika si kepala keluarga berusaha di kebun kopi, dan seminggu yang lalu ada anak dan istri yang membantu dalam memetik kopi misalnya, maka si istri dan anak tadi statusnya sebagai pekerja keluarga. Itu di pertanian. Di kondisi lain seperti misalnya ada kepala keluarga yang membuka minimarket di rumah. Minimarket ini si penanggung resiko adalah kepala keluarga, sehingga si kepala keluarga jika dalam seminggu terakhir terlibat dalam kegiatan minimarket, dia punya pekerjaan sebagai pemilik minimarket tadi dengan status usahanya itu 2, sementara usahanya juga adalah mempunyai usaha sebagai pemilik minimarket, tapi untuk anak dan istrinya yang membantu kegiatan di minimarket, maka anak dan istri ini jatuhnya ke status pekerjaan sebagai pekerja keluarga. Ketika kepala keluarga yang berusaha di sektor pertanian atau di sektor perdagangan atau di sektor manapun, dia status usahanya sebagai 1, berusaha sendiri, 2, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, 3, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, maka di C sama dengan D. Bisa sama dengan D ya. C bisa sama dengan D. Di bagian C bisa sama dengan D ketika rincian status usaha kepala keluarganya berkode 1, 2, dan 3. Namun ketika dia bekerja, status kerjanya itu sebagai buruh karyawan, PNS, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja keluarga, maka rincian di C tidak bisa sama dengan rincian di D. Kenapa? Contoh yang di buku pedoman adalah si Indah karyawan McD. Si Indah yang karyawan McD tidak mungkin mempunyai usaha sebagai pemilik McD, karena sudah jelas-jelas disebutkan si Indah bekerja di McD. Artinya si Indah itu kode 4 dan usaha bukan dia sebagai karyawan. Itu bukan usaha Indah. Tapi yang jadi usaha Indah adalah berjualan pulsa. Itu yang perlu diingat. Ketika statusnya 4, 5, 6, 7, 8, C tidak bisa sama dengan D. Lalu kondisi yang kelima yaitu TNI, PNS, Polri. Nah, mereka juga tidak mungkin berusaha di sektor itu. Misal TNI atau Polri atau polisi tidak mungkin usahanya sebagai anggota Polri, karena itu bukan usaha, itu adalah kerjanya. Mereka bisa berusaha ketika mereka misal berjualan, ketika mereka punya PT sendiri atau CV sendiri, atau ketika mereka menjadi kontraktor, konsultan. Jadi jika PNS
rincian C tidak bisa sama dengan D. Karena PNS adalah kerja, bukan usaha. Demikian juga dengan pekerja bebas, baik di non-pertanian maupun di pertanian. Ketika dia bekerja bebas di pertanian, merumput kopi atau memetik kopi, itu bukan usaha. Kenapa? Karena dia bekerja kepada lebih dari satu orang majikan. Tapi kondisinya ketika dia seminggu yang lalu hanya bisa bekerja itu karena kebun kopinya sudah tidak ada urusan lagi, atau maksudnya bersih, tidak perlu dirumput, tidak perlu disemprot, kopi sudah dipetik, itu bisa dia sebagai petani kopi usahanya, dengan catatan dia punya atau menguasai lahan sendiri. Itu bisa terjadi. Jadi ketika bertanya dia itu seminggu yang lalunya bekerja bebas di di pertanian, pastikan juga dia punya lahan yang dikerjakan atau tidak. Demikian pula dengan pekerja bebas non pertanian. Misalnya si responden saya tadi, ketika dia sehari-harinya bekerja sebagai pemilih kacang, bisa jadi ada kemungkinan dia punya usaha, misalnya usaha berjualan pulsa, misalnya berjualan tabung gas LPG, atau berusaha berjualan bahan bakar Pertalite atau Pertamax. Bisa jadi ada kemungkinan. Jadi kita harus bertanyakan, ada nggak dia jualan seperti itu, atau ada tidak dia usaha lain selain dia bekerja sebagai pemilih kacang. Itu harus kita pastikan juga. Semoga penjelasan saya tadi dapat dipahami, dan jika ada masalah bisa diberitahukan di komen atau di email atau di Telegram. Semangat teman-teman PPL, pasti bisa menjalani semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.